Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kekuatan yang Engkau beri bagi setiap kami hari demi hari. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau memberikan juga kepada kami kesabaran, hikmat, dan pengetahuan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kami kembali Engkau segarkan untuk boleh bersemangat pada hari ini. Roh-Mu yang kudus, itulah kiranya yang memberikan pengertian yang baik melalui firman Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, suara batu penjuru pada hari ini bertema duka cita yang dihiburkan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara terkasih, berapa lama duka cita dapat bertahan dalam diri setiap orang? Berapa lama kita masih tidak mampu melepaskan duka cita dalam diri kita? Mungkin ada yang kuat setahun, atau butuh waktu 5 tahun, atau 10 tahun, bahkan bertahun-tahun masih ada dalam duka cita. Iya, benar. Tidaklah mudah melepaskan rasa duka cita dari dalam hati kita. Duka cita sesungguhnya menggambarkan kelekatan diri seseorang pada kekasih hati yang telah tiada. Besarnya cinta kasih kita tergambar melalui duka cita yang sulit untuk kita lepaskan. Tuhan Yesus memahami bahwa kasih-Nya dalam hati manusia pasti menimbulkan keterikatan dan ingatan sepanjang hidup yang mendalam. Perasaan sedia melindungi, membantu, berbagi, berkorban, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kasih di antara manusia berakhir setelah kita meninggalkan dunia ini. Disinilah duka cita terjadi. Sebaliknya, hanya kasih Allah yang abadi atas hidup manusia. Dia mengasihi kita baik di dunia ini, bahkan dalam kehidupan nanti. Inilah penghiburan sejati bagi diri kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dari hidup kita. Kasih-Nya menghibur kita dalam duka cita, dengan melepaskan ingatan dan rasa duka itu terhadap kekasih hati yang telah tiada. Tetapi kasih-Nya juga yang menguatkan kita untuk percaya bahwa Allah tidak melupakan kita sampai kapanpun. Berbahagialah bahwa kita dikasihi Allah. Berbahagialah bahwa penderitaan yang kita alami berakhir. Berbahagialah bahwa baik sekarang ataupun setelah mati nanti, Tuhan selalu ada bagi hidup saudara dan saya. Berbahagialah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Berbahagialah sekalipun kita menangis, ada penghiburan ilahi yang selalu tersedia. Berbahagialah
bahwa di balik kesusahan ada pertolongan Tuhan. Saudaraku, kebahagiaan orang berduka cita terletak pada kasih Allah yang tidak pernah berubah. Dia menjaga, mengingatkan, dan menyelamatkan hidup orang percaya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur kepadamu karena rahmat-Mu begitu besar, selalu mengasihi kami, baik dalam hidup ini ataupun pada saat kami mati nanti. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan selalu setia. Karena itulah kami memohon kepadamu, biarlah cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami ingat sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup ini. Kami memohon, biarlah cinta kasih-Mu itu yang menuntun kami untuk percaya setiap kali kami belajar, saat kami bekerja, atau juga saat kami memulai usaha yang baru. Tuhan, kami memohon, pimpinlah setiap kami hari ini, supaya kami boleh berhasil untuk segala hal yang kami lakukan. Rahmat-Mu lah yang menjadi penanda bagi kami bahwa kami mendapat perhatian Tuhan. Dan hari ini kami berdoa secara khusus bagi setiap orang yang baru saja kehilangan kekasih hati mereka. Tuhan, hiburkanlah setiap hati yang masih belum dapat menerima. Tuhan, tolonglah setiap mereka yang masih merasakan kesedihan dan duka cita. Tuhan, menjamah setiap mereka yang karena duka cita mengalami sakit atau juga mengalami undur imannya. Bantulah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, agar mereka belajar mengerti bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik dalam diri setiap kami. Pimpinlah juga hidup kami ya Bapa, supaya kami tidak meninggalkan duka cita bagi setiap anggota keluarga kami, tetapi kami boleh membagikan sukacita dan kebahagiaan untuk setiap orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan, dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman, dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru,
Silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.